Oke, tempinai. Hari ini tidak boleh buat kerja di luar. So, hujan. Aduh, hujan. Nah, karena kolam sana pun perlu rumput sudah. Rumput kiambang. Tapi hujan, malas mau aktivitas. Nah, ini tempat saya kasih bersih. Dan saya cuci, saya potong, buang daun batang tengah dia macam nih. Kalau batang tengah dia itu kita cuma ambil bagian daun dia. Ini kasih gunting lah, buang lah ini kan tengah-tengah nih. Lepas itu kita akan rebus dia. Jadi begini, kita buat pati. Potong dia, kasih bersih dia, lepas itu nanti kasih rebus dia. Ambil pati dia, kasih sejuk, tambah garam. Tapi kita guna garam kasar ataupun garam akuarium. Jangan guna garam yang beriodin tuh, garam halus tuh. Tidak boleh. Itu membahayakan kesehatan ikan kita. Oke? Sebenarnya saya sudah cuci hari itu. Tapi lepas cuci saya kasih jemur. Tapi untuk keselamatan ikan, kita cuci lagi sekali lah. Karena kita tahu kan waktu kita jemur tuh adalah binatang-binatang lain yang hinggap sana. Oke, saya tunjuk satu saja. Tapi satu lagi tips, daun nih pastikan kita kutip yang betul-betul kering ya, yang betul-betul kering. Kalau kita kutip yang masih muda ataupun kita paksa dia, kita ambil yang di pokok dia tuh, sebab iyalah kadang-kadang sekarang ini kan ramai peminat beta. Bila terlampau ramai peminat beta tuh, daun ketapang ini terlampau laku, terlampau cepat habis. Jadi mungkin kamu bilang kan, sama juga tuh, saya pergi ambil sih yang di atas pokok tuh, nanti kasih jemur, kasih kering dia. Ada orang cakap macam tuh kan, dia bilang sama juga, apa beza dia dengan apa deh, sama juga macam kamu ambil dia punya tenin, ambil dia punya pati itu, kamu rebus, itu pun tidak semula jadi juga dia bilang. Tapi sebenarnya ada perbezaan. Memang sebenarnya lagi bagus yang tanpa perlu kasih panas, tapi sekurang-kurangnya dia tidak akan memudaratkan ikan. Oke? Tapi kalau kita ambil daun yang muda, daun yang masih atas pokok tuh, lepas itu kita ambil, kita jemur, kasih kering dia jadi macam ini juga lah rupa dia. Tapi beza dia, daun-daun yang muda tuh dia ada getah, dia masih bergetah lagi, masih sangat tinggi. So bahayalah untuk itu ikan. Dan tenin dia pun tidak sudah bagus, itu tenin yang terpaksa tuh. Oke, kita skip sejalan ya, pasal panat bani menggunting nih. bukan panat menggunting, panat kamu tengok saya menggunting. So kita skip nih video yang macam ini nih. Kita cuci, kita kasih masuk dalam periuk. Pas yang lebih nih nanti saya akan kasih jemur balik. Tadi saya pergi jemur tapi hujan, jadi suatu dia tidak crunchy. Kalau indikator yang paling bagus, bila kita tekan dia akan ada bunyi macam tuh. Oh, ada juga bunyi. Ingat kan dia basah tadi, tidak sudah bunyi. Lebih kurang begitu lah. Itu betul-betul kering lah. Itu adalah ketapang yang paling bagus lah, yang betul-betul crunchy itu. Kasih boil kasih simmer dia medium heat lebih kurang 1 jam lah. Lepas 1 jam kita tunggu dia sejuk, lepas itu kita tambah garam. Bukan tambah garam, kita buang daun itu dulu, lepas itu kita tambah garam dan kita botolkan. Oke? Ini sudah siap. Sebelum itu kita tambah garam kasar. Ya risau walaupun dia banyak, sebab ini cuma patis ya. Nanti kita dilute lagi, kita tambah lagi air biasa. So sebelum itu kita gaul dulu. Kalau tidak ada pun tidak apa, sebab nanti dalam bekas kita simpannya dalam sini, nanti boleh kasih campur gitu. So jangan salah.
tempinai air dia betul-betul kau ya. Dapat sudah kita pati ketapang. Oke, pas itu kita buat next batch sampai dia penuh lah. Oke, inilah dia hasil dia. Oke, tempinai. Tadi kita sudah buat pati. Ini biasanya saya guna. Ini saya guna untuk case kecemasan ikan beta nih, ikan laga atau ikan cupang apa saja lah, beta, laga, cupang, ada satu saja kan. Biasanya dia memang sangat sensitif dengan cuaca sejuk, terutamanya yang fry lah, anak ikan. Sewaktu saya buat breeding, biasanya saya akan buat di styrofoam. So ini pati nih yang direbus nih, ini untuk kecemasan. Biasanya yang saya buat, biasanya lah, saya akan buat macam nih. Kamu nampak tuh, dalam tuh ada daun ketapang tuh. Saya biarkan dia keluar perlahan-lahan. Pati ketapang tuh, tenin dia tuh keluar secara semula jadi. Biasanya lah. Tengok dalam nih, semua ada, nampak tuh. Semuanya ada daun ketapang. Tengok macam tuh. Tengok semua tuh. Semua saya udah letak ketapang lah, almond leaves tuh. Saya ada letak di bawah deh. Oke. Selain daripada pati ini, biasanya saya akan guna cara yang macam tuh. Ini untuk kecemasan. Oke. Dan lagi satu cara macam nih. Kita buat macam tadi juga. Kita gunting, cuci. Tapi yang ini kita kasih keluar dia punya pati secara semula jadi. Kita just rendam dia. Rendam sampai dia punya tenin keluar sendiri. Lepas itu nanti bila mau guna, kita mau tukar air, buang air dalam suteng tadi itu. Biasanya saya tidak buang habis lah air. Biasanya saya akan buang 50%. So water change is 50% lah. Biasanya lah 50%. Yang nih di bawah ini pun sama juga macam nih. Oke, itu saja lah 3 cara dia. Satu, guna yang untuk kecemasan. Kedua, guna yang ini secara perlahan-lahan. Ini untuk standby juga. Biasanya kita akan peram seminggu, sekurang-kurangnya seminggu, dan lebih lah. Lagi bagus kalau lebih lah. So 1 minggu biasanya tenin dia akan keluar, betul-betul keluar lah. Pati dia itu akan betul-betul keluar. Tapi biasanya kalau untuk yang case macam ini, lepas 3 hari saya masukkan ikan sudah lah. Itu kebaikannya bila kita standby air yang inilah, kita peram selama seminggu. 1 minggu diperam, jadi kita tinggal buang air yang di tank asal tuh. Kita ambil tank air yang ini dan dilute dia sedikit, cairkan dia sedikit, tambah air biasa lah. Maksud saya itu air yang tidak berklorin lah. Kalau macam tempat kami ini, sebab kami guna air air gravity, air yang tidak dirawat, maksudnya tidak berklorin. Kalau saya yang itu boleh digunakan secara terus lah, sebab sungai itu memang sangat bersih, tiada perkampungan di atas, so tiada sebarang pencemaran, selamat digunakan serta merta. So itu aja, saya cuma tambah S1, tambah garam sedikit, dan tambah inilah pati ketapang. Oke, diharapkan perkongsian ini dapat sedikit sebanyak memanfaatkan semua. Sama-sama lah kita. Saya pun belajar juga sebenarnya. So sama-sama lah kita belajar. Kalau ada yang tersalah dan silap, kamu bagi tahu lah di komen. Bagi tahu di komen dan kongsikan dengan kita semua lah. Saya dan kawan-kawan yang lain lah yang ada buka channel ini juga. Tengok video ini. Diorang pun boleh tengok di komen kalau ada apa-apa point out masalah, mungkin yang ini tidak boleh nih, yang ini mungkin kalau rebus dia akan jadi beracun, contoh lah kan. Kalau ada yang begitu, setakat ini saya belum pernah jumpa lah ada case yang begitu. Tapi kalau ada, mohon silakan tinggalkan komen supaya kita dapat sama-sama berkongsi ilmu. Thank you, stay tune.